11,8 triliun ini bukan sekedar angka statistik. Ini adalah total kerugian negara dalam salah satu skandal keuangan terbesar di sejarah Indonesia, PT Asuransi Jiwasraya. Pertanyaan besarnya bukan hanya mengapa ini terjadi, tapi di mana para penjaga gawang laporan keuangan saat itu. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 program studi akuntansi Universitas Perwira Purbalingga. Dalam video ini kami akan membedah laporan cash based learning kami mengenai analisis mendalam tanggung jawab hukum auditor dalam skandal Jiwasraya. Kami akan membahas bagaimana manipulasi akuntansi terjadi, kegagalan auditor mendeteksinya, hingga konsekuensi hukum yang menanti. Asuransi Jiwasraya (Persero), sebuah nama besar yang pernah menjadi pilar stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat Indonesia. Sebagai badan usaha milik negara, Jiwasraya memegang posisi unik sebagai satu-satunya BUMN yang bergerak murni di sektor asuransi jiwa. Rekam jejak perusahaan ini membentang panjang, menjadikannya perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia. Sejarahnya dimulai sejak zaman kolonial Belanda dengan nama Neil Mitch, sebuah warisan yang menjadikan ikon dalam industri asuransi nasional. Namun, di balik reputasi sejarahnya yang panjang, Jiwasraya menghadapi badai finansial yang hebat. Sejak tahun 2006, perusahaan ini sebenarnya telah menunjukkan tanda-tanda ketidaksehatan finansial yang kronis. Defisit ekuitas terus membengkak, yang sayangnya tertutupi oleh rekayasa laporan keuangan selama lebih dari 1 dekade. Salah satu produk yang paling menonjol sekaligus menjadi pemicu masalah likuiditas adalah GS Saving Plan yang diluncurkan pada akhir tahun 2012. Produk ini dijual melalui bank atau bank asuransi dengan janji imbal hasil pasti yang sangat tinggi, berkisar antara 9% hingga 13%, jauh di atas bunga pasar saat itu. Ilusi kesehatan finansial tersebut akhirnya runtuh. Pada Oktober 2018, ikon asuransi nasional ini mengumumkan gagal bayar atau default atas klaim polis nasabahnya. Investigasi mengungkap bahwa perusahaan terperosok ke dalam jurang insolvensi dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai 16,8 triliun. Kisah Jiwasraya kini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya tata kelola yang baik dan integritas dalam pelaporan keuangan. Dari ikon sejarah menjadi pusat skandal keuangan, inilah profil PT Asuransi Jiwasraya Persero dalam catatan sejarah ekonomi Indonesia modern. Kasus Jiwasraya bukanlah kejadian tiba-tiba atau sudden collapse. Ini adalah penyakit kronis sejak tahun 2006. Saat itu ekuitas perusahaan sudah negatif. Namun, alih-alih melakukan restrukturisasi, manajemen memilih jalan pintas, yaitu financial engineering dan window dressing. Modusnya apa? Manajemen memoles laporan keuangan agar terlihat cantik, aset investasi dinilai terlalu tinggi atau overload, dan kewajiban dicatat terlalu rendah. Puncaknya adalah produk GS Saving Plan yang menjanjikan bunga yang sangat tinggi, namun dananya diinvestasikan secara ugal-ugalan ke saham-saham gorengan. Anehnya, selama bertahun-tahun, laporan keuangan mereka mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Disinilah peran auditor dipertanyakan. Bagaimana bisa perusahaan yang sakit parah dibilang sehat? Berdasarkan analisis kami, terdapat kegagalan fatal dalam penerapan standar audit atau SA.
Pertama, pelanggaran SA 500 dan SA 540 tentang bukti audit dan estimasi akuntansi. Auditor terdahulu gagal memverifikasi harga pasar saham yang sebenarnya tidak likuid. Mereka menerima begitu saja harga penutupan pasar yang sudah dimanipulasi atau di markup di akhir tahun. Auditor tidak menerapkan skeptisisme profesional yang cukup. Kebobrokan ini baru terungkap jelas pada audit tahun buku 2017 oleh PwC. Mereka berani memberikan opini adverse atau tidak wajar dan mengoreksi laba 2,4 triliun menjadi hanya 428 miliar. PwC membuktikan bahwa selama ini laporan keuangan Jiwasraya menyesatkan. Lantas, apakah auditor bisa dihukum? Jawabannya, ya, dalam makalah ini kami membagi tanggung jawab hukum menjadi 3 ranah. Sanksi administratif, Kementerian Keuangan telah membekukan izin rekan akuntan publik tertentu yang terbukti lalai dalam mengaudit Jiwasraya. Kedua, tanggung jawab perdata atau tort liability. Nasabah yang merugi dapat menggugat auditor atas dasar perbuatan melawan hukum atau PMH sesuai pasal 1365 KUH Perdata karena kelalaian auditor menyebabkan nasabah salah mengambil keputusan investasi. Ketiga, potensi pidana sesuai Undang-Undang Akuntan Publik jika terbukti ada kesengajaan manipulasi data. Sebagai penutup, kasus Jiwasraya adalah pelajaran mahal bagi profesi akuntansi. Kami merekomendasikan penerapan skeptisisme profesional radikal. Auditor tidak boleh lagi berasumsi manajemen pasti jujur. Untuk aset investasi yang kompleks, penggunaan penilai independen dan aktuaria adalah harga mati. Profesi auditor adalah benteng kepercayaan publik. Jika benteng itu runtuh, ekonomi negara taruhannya.